Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا مجيب السائلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah yang dicintai Allah yang masih melanjutkan ibadah i'tikaf, bertazkirah ya, bertausiah, menyampaikan message kalamullah. Quran wajib dipercayai, wajib dibaca, terjemahannya perlu dibaca, ajarannya perlu diamalkan. Tadi Imam baca surah Al-Duha dengan Asy-Syarah, Alam Nashrah dengan Wadduha. Kita baca sama-sama ya. Halaman 596. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Semuanya 11 campur 8 19 ayat. Dulu kita dah selalu disebut orang yang baca Quran di rumah Allah di pagi hari sebelum salat subuh ataupun menunggu qamat ataupun lepas salat, nilainya dalam hadis sahih Muslim, satu ayat Quran dibacanya nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Itu menurut nilai akhirat ya. Menurut nilai akhirat. Macam mana nilai akhiratnya? Kita tidak tahulah. Nantilah tengok di surga sana. Insyaallah ya. Satu ayat Al-Quran dibaca di pagi hari di rumah Allah, nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Subhanallah. Rugi kalau kita tidak baca Quran sebelum salat, rugi kalau tidak baca Quran lepas salat. Lepas salat, lepas tazkirah boleh duduk lagi, sambung lagi mau 100 ayat. Mau berapa ayat ya? Kalau kita baca suratul Waqiah dah 94 ayat. 96. Awaknya 96 campur suratul Ikhlas qul huwallahu ahad dah 100 ayat. Okeylah, duduklah sejenak. Kalau tidak dapat setiap hari, 1 kali seminggu ke apakah ya? Yang jelasnya penghujung ayat Ad-Duha tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah itu selalulah sebut. Kita disuruh menyebut-nyebut nikmat Allah. Dulu saya teringat masa
duduk di bandar, masa solat di bandar di Masjid Umar Ali Saifuddin, ada jemaah tu selalu solat di samping saya. Bila imam baca wadduha ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dia spontan dia sebut alhamdulillah. Dia bercakap dengan Allah, dia komunikasi dengan Allah. Bila dibaca imam ayat ni, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah tu sebut-sebutlah, bincanglah. Orang yang solat ini dia ingat bahawa ini kalamullah. Bila kita solat, kita bercakap dengan Allah. Bila kita solat berjamaah, imam yang mencakapkan kalamullah itu. Jadi jemaah yang solat tadi, alhamdulillahirabbil alamin, dia cakap spontan. Setiap kali, hari ini, besok, lusa. Sekarang saya tak nampak jemaah lagi. Mungkin dia sudah berpindah rumah atau berpindah tempat tinggal. Setiap kali pergi ke sana, tidak berjumpa lagi. Dulu jumpa, dan selalu saya solat di siringnya, ya, di sampingnya. Bila imam baca wadduha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, alhamdulillahirabbil alamin, dia cakap subhanallah. Baiklah ya. Kita masih lagi bersama ayat suratul Anbiya. Ini satu nikmat yang perlu disyukuri juga, ya. Kita bersyukur ke arah jabatan masjid yang menyusun ayat khutbah. Subhanallah, yang kita bincang sudah mau seminggu. Satu ayat yang kita olah-olah, kita semak, rupanya sangat bermanfaat, ya. Bukan sembarang orang yang menyusun khutbah Jumat itu, ya. Boleh kita baca lagi halaman 324, kullu nafsin za'iqatul maut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa in kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap kita ni pasti melalui saat kematian. Setiap kita ni pasti melalui saat kematian. Mati itu pasti. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dalam hidup ini kita diuji dengan benda yang tidak baik, negatif, wasyar, benda yang baik, yang positif. Dalam hidup ini ada positif, ada negatif. Sehat, positif. Ahli keluarga sehat, positif. Tapi kalau ada yang sakit, berarti kita diuji dengan asyar. Di sini benda yang menyusahkan didahulukan. Kenapa? Banyak dalam hidup ini benda yang tak disukai, ya. Fitnatan itu sebagai fitnah. Fitnah ini ujian. Fitnah dalam bahasa Al-Quran antara maknanya ujian. Jangan fitnah dalam bahasa Melayu, ya. Fitnah dalam bahasa Melayu, fitnah juga dalam bahasa Arab, tapi maknanya sempit. Kalau fitnah dalam bahasa Al-Quran, ujian artinya rumah itu ujian, kereta itu ujian, anak itu ujian, istri itu ujian. Subhanallah. Ada lagi ayat dalam surah At-Taghabun, ya, yang lebih terang menyatakan bahwa anak istri itu ujian. Subhanallah. Surah At-Taghabun halaman 556. 557 lah. 557 di sebelahnya. Tengok ayat 15, ayat halaman 557. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Allahumma arhamna ya Rabb. Paling kurang bila baca ayat itu, Allahumma arhamna ya Rabb, rahmatilah kami ya Allah. Innama amwalukum wa auladukum, harta benda itu semuanya, anak pinak itu fitnah, ujian. Siapa orang yang tak ada harta? Siapa yang orang tak ada anak pinak? Ada semuanya. Jadi berarti kita tu diuji. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda dan anak pinak itu ujian. Rumah itu ujian, kereta itu ujian, duit itu ujian. Anak istri itu ujian.
Wallahu indahu ajrun azim. Tersedia pada sisi Allah ganjaran yang besar kalau orang itu lulus dalam ujian. Pulangannya besar. Nah, tengok ayat di atasnya. Ayat 14. Baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai mereka yang beriman, ada di antara istri itu ataupun suami itu, partner Anda itu, anak-anak juga aduwwan lakum, musuh kamu. Istri itu musuh dalam selimut, suami itu musuh dalam selimut, anak-anak itu musuh dalam selimut kalau tak pandai jaga. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Istri dan anak itu musuh. Kawan sekamar itu musuh. Kawan sekatil itu musuh. Kawan sebantal itu musuh. Fahdharuhum. Be careful. Awas, hati-hati. Cantik Quran ini ya. Cantik. Kalau dibaca, kalau didengar. Fahdharuhum, awas. Jangan sampai jadi musuh. Jadikan dia jadi partner dalam ketaatan. Nah, tengok surah At-Taubah. Orang yang istrinya, suaminya partner dalam ketaatan. Nah, macam mana nak menjadikan? Ada semua di sini ya. Tengok halaman 198 tentang suami istri partner dalam ketaatan. Ayat 71 surah At-Taubah page number 198. Ayat berapa? Ayat 71. Wahid wa sab'in. Wal mu'minuna wal mu'minat. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللهم آمنا بك يا رب. اللهم آمنا بك. Ya Allah, kami beriman kepadamu. Fazidna imanan ba'da iman. Tambahkanlah iman kami ya Allah. Top uplah iman kami ini ya Allah. Jangan mundur, jangan luntur ya. Wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, termasuk suami istri, anak, cucu, saudara mara, sahabat andai, jemaah masjid yang datang ke masjid ni termasuk tu. Ba'dhum awliya ba'd. Ibarat buluh dengan tebing. Pakailah bahasa Melayu ya. Bahu membahu, kerjasama. Bagaikan buluh dengan tebing. Bahu membahu. Ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka kerjasama. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Menyuruh yang ma'ruf. Yang bisa disuruh selalu disebut. Wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Suami cakap sama anaknya, nak, sudah pegang Quran hari ini nak? Agatha pegang nak. Ini tanggung jawab ayah sama kau. Kalau ayah tidak tegur kau, ayah berdosa. Maknya juga begitu. Dulu ada cerita ayah suami istri. Saya kalau nak suruh anak saya ngaji senang saja katanya. Nak, engkau sayang ayah kah? Nak, engkau sayang mak kah? Kalau engkau sayang ayah, sayang mak, tolong ada masamu bersama Al-Quran. Hati ayah senang melihat kau pegang Quran. Hati mak senang melihat kau pegang Quran. Kesehatan emak akan terjamin nanti nak. Kalau satu hari emak tak tengok kau pegang Quran,
Sakit seluruh badan mak ini. Wah, hebat bahasanya ya. Hebat bahasanya. Kalau ayah dan mak tengok anak-anaknya pegang Quran, sehat rasanya, gembira rasanya, bahagia rasanya. Subhanallah. Karena dipilih bahasa itu ya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada ma'ruf. Ada pula saya teringat cerita sahabat baik saya, Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Cerita ahli keluarga yang anak-anaknya sedih tengok bapaknya. Terbalik pula ya. Anak yang memikirkan ayahnya. Ini pasal apa? Ini pasal bersigu, pasal merokok. Anak-anak bincang macam mana nak bagi ayah kita ni berhenti merokok ya. Ini wayanhauna 'anil munkar, menyuruh yang mungkar. Menyuruh yang mungkar terbalik ya. Maaf. Tersasul lah. Mencegah yang mungkar. Macam mana caranya? Anak itu bincang, anak-anak dah ada degree. Ginilah kata anaknya. Nanti bila ayah datang kita nangis. Nangis kita semuanya. Semua nangis. Melakon pun tak apa. Untuk yang bisa. Datang ayahnya menangis, anak-anak menangis. Biasanya ayah balik rumah tak pernah anak menangis. Ini sekali menangis. Kenapa nak? Kenapa kamu menangis? Kami semua sayang sama ayah. Kami ingin lama mempunyai ayah. Tapi kalau ayah kami merokok, bersigu, takut nanti kesehatan ayah terjejas. Kami tidak lama punya ayah. Kami akan yatim piatu. Bisa tah ayah akan berhenti merokok. Subhanallah. Ini saya dengar motivasi Datuk Fadilah Kamsah hafizahullah di Brunei. Masa di Brunei dulu tahun 98 ke 97 lupa dah. Lepas itu bila balik Malaysia jumpa Datuk pernah cakap di Brunei dulu, kalau tak silap saya Datuk cerita si anak yang sangat risau melihat ayahnya merokok, lalu mereka berjaya menjadikan ayahnya berhenti merokok. Oh betul tu Ustaz, itu jiran saya profesor itu katanya. Wah. Betul tu Ustaz, jiran saya profesor di UKM dia cakap. Subhanallah. Betul lah memori saya itu, saya pikir betul katanya. Jadi kalau kita terapkan rokok itu pada Al-Quran, Quran ini ya, subhanallah. Kalau tak baca, rumah tu kena azab. Rumah tu kena azab walaupun dia banyak usin. Besar rumahnya, banyak keretanya, tapi hidup dalam azab. Kalau sempat Quran tak pegang, benda lain pegang, Quran tu menangis. Quran tu menangis. Dengan apa saat itu? Dengan lisanul hal namanya. Dengan lisanul hal. Quran tu bercakap tu bukan diam tu. Haji ni pergi masjid. Tadi di masjid tak pegang Quran. Balik dari masjid pegang benda lain juga. Apalah haji ni, pintu kubur sudah dekat. Rambut sudah putih. Tadi malam saya berkomunikasi dengan sahabat lama saya dan murid saya. Dia cakap dia umurnya saya ingat dah di atas 80, tapi setiap malam katanya dia boleh baca Quran 1 juz antara maghrib dan isya. Tiap malam. Wah, saya gembira mendengarnya. Apa khabar? Saya cakap, alhamdulillah. Sekarang saya tidak larat pergi masjid, saya duduk di rumah saja. Saya sudah uzur katanya. Tapi alhamdulillah setiap malam saya baca Quran 1 juz antara maghrib dan isya. Saya cakap teruskan. Bahkan saya cakap dia, kalau dia ni muslimat ya, kalau puan baca Quran niatkan, ya Allah, engkau mudahkan lidahku baca Quran, maka mudahkanlah bagiku nanti saat meninggal. Doa macam itu saya cakap supaya malaikat tercangang. Wah, hebat doa muslimat ini. Malaikat ini suka doa-doa yang unik. Ya Allah, engkau ringankan langkahku datang ke rumahmu, ringankanlah bagiku suasana nanti nak mati ya Allah. Bagus berdoa macam itu. Subhanallah. Kita ini kalau minta kepada Allah satu benda, Allah mesti bagi lebih. Katalah kita ada peluang berjumpa dengan Kebawah Duli, jumpa Sultan, kita nak perlu 1,000 ringgit. Mungkin dia lebih kan. Kalau ikut
Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta sesuatu, Allah itu pemurah, Allah itu maha kaya, Allah itu rahman rahim, mesti dia bagi lebih. Saya teringat cerita seorang muslimat. Doanya apa? Ya Allah, saya ingin meninggal masa puasa. Wah, hebat doanya. Ya Allah, saya ingin meninggal masa saya meninggal itu saya berpuasa. Mintanya ya, Allah beri berganda dari itu. Apa dapatnya? Dia meninggal masa puasa, kemudian dia membaca Quran. Ayat Quran yang dibacanya itu untuk dia sendiri. Ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal itu saya berpuasa. Maka sama muslimat yang komunikasi, terimalah komunikasi melalui messenger. Canggih ya, cakap melalui messenger. Gemuk juga Ustaz ni katanya. Iyalah, dulu ke sawah, sekarang tak ke sawah ada, saya cakap. Di kampung dulu ke sawah, hari-hari ke sawah ya. Jadi saya cakap sama muslimat tu, berdoalah, saya bilang, ya Allah, saya ingin meninggal dunia, di hari saya meninggal saya masih baca Quran lagi dengan lancar. Jadi muslimat yang kita nak cerita ini dalam suratul An'am ya, doanya apa? Ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya berpuasa. Apa makna doanya? Maknanya dia sehat, tak payah ripas, tak payah JPMC. Bagi orang Brunei lah ya. Jangan dia pikir, saya nanti kalau saya sakit, ripas ada, JPMC ada, semua free. Kalau itu mindanya, tidak payah Quran, hanya ripas di JPMC saja, nanti Allah akan bagi. Dia mungkin meninggal di ripas, mungkin meninggal di JPMC. Cobalah dia baca Quran, ya Allah, saya ingin meninggal dunia, waktu saya meninggal, saya masih baca Quran dengan lancar, ya Allah. Insya Allah tidak perlu ripas, tidak perlu JPMC. Budget negara jimat. Saudara-saudara tak susah. Tengok ya, muslimat yang berdoa, apa doanya tadi? Ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal, saya masih berpuasa. Dia pun rajin puasa. Puasa. Hari dia meninggal, dia baca Quran, bacaannya hanya sampai ayat 127 surat Al-An'am, halaman 144. Lahum darussalam. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum darussalam 'inda rabbihim. Maaf ya, ayat yang lupa tadi bawah. Lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma irhamna ya Allah. Lahum darussalam, tersedia untuknya surga darussalam. Ini ayat terakhir dibacanya, lepas itu berpulang ke rahmatullah. Lahum darussalam 'inda rabbihim, tersedia baginya surga darussalam pada sisi Allah. Allah sediakan. Wa huwa waliyuhum, andangnya Allah yang jaga dia. Allah yang melindunginya. Wa huwa waliyuhum, Allah itu pelindung Anda, Allah itu menjaga Anda. Bima kanu ya'malun, berkat usahanya selama ini, bakarih, bajarih, belurih. 3B ya. Kalau orang Malaysia mungkin tak biasa dengan istilah ini ya. Orang Brunei tahulah ya. Dia kerja keras, dia puasa, dia mengaji. Subhanallah. Allah pilih timing kematiannya ayat tentang surga, tentang husnul khatimah. Dia minta doa kepada Allah nak meninggal masa puasa, membaca Quran, ayat yang dibacanya pula ayat tentang jannah, ayat yang dibacanya pula ayat tentang Allah menjaga orang yang beriman. Wa huwa waliyuhum, Allah itu wali. Dah sering dicakap ya, orang beriman kalau dia tidak merasa dijaga Allah, itu masalah imannya. Orang beriman kalau dia tidak merasa dilindungi Allah, masalah imannya itu. Allah mengatakan wa huwa waliyuhum.
ini juga yang kemarin kita syarakat doa dalam surah apa? Surah Yusuf ya. Nah, yang sepatutnya kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita. Doa surah Yusuf, doa Allah itu waliyuna. Ayat 101 ya. Nah, ini ada kaitannya surah Al-An'am dengan surah Yusuf nih. Ayat 101 boleh kita baca lagi. Rabb, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardh. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma alhiqna bis salihin. Kalau kita nak jadikan doa, boleh diambil Rabbi di awal, kemudian melompat pada Fatiras samawati wal ardh, tidak salah. Ataupun ditambah dengan Allahumma Fatiras samawati wal ardh, tidak salah. Yang penting inilah Fatiras samawati wal ardh, Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, engkau lah yang melindungi aku ya Allah. Engkau lah yang melindungi aku ya Allah. Orang beriman mesti merasa dilindungi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah melagau, datang dia. Itu dilindungi Allah. As-salatu khairum minan naum. Dengar telinganya, dengar hatinya, datang dia. Itu orang dilindungi Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau lah yang melindungi aku. Kalau Allah tak lindungi, tak tahulah ya. Bila Allah tidak mengambil alih orang tu, kalau Allah mengambil alih perihal orang tu, Allah suruh malaikat. Allah antar malaikat menjaga orang tu. Sebelum tidur apa buat, bangun tidur, dia plan nak tidur berapa jam, start berapa jam, start jam berapa, bangun jam berapa. Itu malaikat yang aturkan secara detailnya. Allah yang suruh. Bersama orang yang dilindungi Allah ada malaikat. Bersama orang yang tidak dilindungi Allah ada musuh. Itu cerita di zaman Rasulullah. Sahabat ada bincang, ya Rasulullah, orang itu katanya tahajud tidak, sembahyang subuh ke masjid tidak. Apa kata Rasulullah? Dah tak kameh setan di telinganya tuh. Zakar rajulu bala syaitana fi udhuni. Orang itu sudah dikencingi setan. Bukan lagi diikat, dalam hadis lain ada diikat. Orang itu diikat waktu tidur, diselimut, disembur matanya, rupanya lagi telinganya dikamihi lagi dikencing. Allah tak jaga. Allah serahkan orang sama musuh, dikerjain sama musuh. Jadi rata-rata orang yang tidur tuh la haula wala quwwata illa billah, tidak dibantu oleh Allah, tidak dibantu oleh malaikat. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi kita mintalah anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat ya Allah. Bukan dunia saja, akhirat juga. Tawaffani musliman. Orang yang dilindungi Allah itu dia akan matinya dalam keadaan Islam yang betul. Wa alhiqni bis salihin, dia akan join dengan orang-orang yang saleh. Walaupun dia punya level bawah, tapi nanti bila dia meninggal dunia, Allah akan masukkan dia ke dalam golongan orang yang saleh. Jadi kita balik pada doa muslimat yang minta kepada Allah meninggal masa puasa ya. Ternyata dia puasa hari dia meninggal, dia baca Quran, dan Quran yang dibacanya itu peringatan untuk dirinya, peringatan untuk kita semua. Lahum darus salami inda rabbihim. Tersedia bagi mereka surga Darussalam, dah disediakan Allah. Wa huwa waliyuhum. Allah itu yang jaga orang ini. Orang itu yang lindungi orang ini. Allah pelindung, Allah penjaga. Bima kanu ya'malun, berkat usahanya kerja keras. Bakare, bejare, belure. Sini gunakan ya. Tapi buka tafsir mana-mana, tidak ada bakare, bejare, belure itu. Tapi kita sendirilah pandai-pandai. Subhanallah, subhanallah. Jadi cantiknya ya sorotan khutbah Jumat kita olah, mau seminggu lusa ada mau Jumat, belum habis lagi ayat surah Al-Anbiya yang kemarin kita kaitkan dengan surah Ali Imran juga ya, tentang peringatan Allah
tentang kematian. Kalau kita tak bincang benda ini, hilanglah ya. Itu perlunya berbincang. Itu perlunya duduk di rumah Allah sejenak. Subhanallah. Kita kaitkan lagi dengan Ali Imran kemarin, ayat berapa? Ayat Bismillahirrahmanirrahim, halaman 74 ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sama dengan ayat surah Al-Anbiya yang disorot dalam khutbah Jumat. Kullu nafsin za'iqatul maut ayat 185. Baca sama-sama ya. Halaman 74 Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kemarin dah sebut baca 2-3 kali, baca 10 kali, baca 20 kali biar masuk dalam hati. Bila masuk ayat dalam hati, penyakit keluar, kekotoran keluar. Kalau ayat tak masuk dalam hati, hati itu diisi oleh penyakit, hasad, dengki, buruk sangka, fitnah, permusuhan. Diisi oleh cinta dunia. Bila Quran tak masuk dalam hati, hati itu dijajah oleh sifat-sifat yang tercela. Wah, hebat ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau dibaca berulang kali, cobalah menangis. Bila menangis, hanyut dosanya. Tutup kesnya. Lembaran amalnya bersih. Dan di orang itu tergolong dalam 7 golongan pilihan Allah nanti VIP akhirat. Rajulun zakarallah khalian fafadat aina. Orang ini dia berzikir, dia baca Quran, menangis dia. Oh, sama dengan pencinta masjid. Sama dengan pemimpin yang adil. Sama dengan orang yang berkasih sayang karena Allah. Sama dengan orang yang rajin bersedekah. Sama dengan anak yang taat dari kecil sampai besar. 7 golongan manusia ya. Baik. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maaf ha. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap orang itu pasti menempuh babak kematian. Kamu akan dibalas secara terperinci nanti di hari kiamat. Kerja kita tuh nanti akan dibalas nanti. Yang baik dibalas dengan baik. Yang tak baik dibalas dengan tidak baik. Wa mal faman zuhziha 'anil nar, siapa yang tersingkir, terjauh daripada azab neraka, wa udkhilal jannah, masuk surga dia, faqad faz, berjayalah orangnya. Maka kemarin kita syorkan bila kita baca ayat ini, kita doa Allahumma ja'alni minal faizin. Allahumma ja'alni minal faizin. Yang kadang-kadang orang sebut di waktu raya ya, minal aidin wal faizin dicakap. Tapi kadang orang sebut tu dia tak faham, dia sebut saja. Minal aidin wal faizin dia. Kadang mana dia faham. Selamat raya ya, minal aidin wal faizin. Bila kita baca ayat ni, wa udkhilal jannata faqad faz. Allahumma ja'alni minal faizin. Coba Allahumma ja'alni minal faizin. Allahumma ja'alna minal faizin. Wa udkhilal jannata faqad faz. Allahumma ja'alna minal faizin. Ya Allah, kami ingin termasuk golongan yang sukses, berjaya, untung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini menipu. Jangan tertipu. Rumah itu menipu, kereta itu menipu. Enak dia bawa. Kalau enak bawa kereta, karena enak bawa kereta ke masjid, baru tidak tertipu. Syok dia drive, wah, sisi tinggi, sisi besar, bawalah ke masjid. Jangan racing di highway saja, racinglah ke masjid juga. Tapi ke masjid tidak perlu racing ya, pelan-pelan sajalah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini.
Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Selagi kita mau duduk, mau bincang, ide akan datang. Ide akan datang insyaallah ya. Allah akan tolong kita. Bila orang itu datang sejengkal katanya Allah datang sehesta. Bila orang itu datang sehesta Allah datang sedepa. Bila orang itu datang berjalan Allah belusir mengagak kita ini. Allah berlari mengejar kita ini. Mudah-mudahan kita tergolong dalamnya. Amin rabbal alamin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Ya Allah ampunlah dosa kami ya Allah, dosa mak bapak kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Ampunlah dosa kami, dosa mak bapak kami ya Allah. Wa ajdadina wa jaddatina, datuk nenek kami ya Allah. Wa ahla baitina, dan ahli keluarga kami semuanya ya Allah. Wa akribana, kaum keluarga kami semuanya ya Allah. Wa ahbabana, dan saudara-saudara kami ya Allah. Wa jami'al muslimin wal muslimat, dan semua muslimin laki dan perempuan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannah. Allahumma adkhilnal jannata kama al-abrar ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.